Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi. Tapi ini sebenarnya PC paketan sih, karena gua masih tetap di challenge nih sama Nvidia untuk nunjukin, coba dong cari paketan-paketan PC yang memang secara susunan komponennya itu kayaknya ngepres, tapi udah menggunakan RTX sehingga budgetnya itu juga yang dikeluarkan nggak terlalu besar. Apalagi sekarang harga kartu grafis sudah turun, tapi tetap masih bisa mendapatkan benefit-benefit dari fitur-fiturnya GeForce RTX. Maka dari itu gue coba cari-cari, muter-muter marketplace, dan ketemulah PC yang satu ini. Budgetnya 13 jutaan, tapi dia udah menggunakan GeForce RTX 3060. Untuk spesifik lengkapnya sendiri, dia menggunakan Intel Core i5-10400F dengan motherboard MSI H510M, NVMe SSD dari Adata XPG SX 6000 Lite 512GB, RAM-nya Phenom RX 2x8GB DDR4 3200, tapi running di 2666. Casingnya Phenom RX Samurai, lalu ada cooling Deepcool GMX 400S, power supply Deepcool PF650, dan kartu grafisnya itu adalah Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC. Harga paketan ini ada di angka 13 jutaan, ini bisa didapetin di Cipta Mandiri Komputer ya. Nanti link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi juga. Cukup terjangkau sebenarnya, karena dengan budget segini dapat GPU-nya RTX 3060, ditambah lagi perlahan harga GPU emang pelan-pelan tuh mulai turun juga. Tapi tentu dengan budget yang dikeluarkan segini, buat ngejar dapat GPU RTX 3060 pasti bakalan ada pros dan cons-nya. Dengan chipset H510, kecepatan memori akan terbatas di 2666 MHz. Jadi perlu juga mengutamakan dual channel. Sejauh ini sih RTX 30 series nggak mengalami bottleneck bandwidth yang signifikan banget pada PCIe Gen 3, karena rata-rata GPU-nya udah menggunakan PCIe x16. Ditambah lagi RTX 30 series ini punya fitur pendukung yang membuat kinerja GPU terasa jauh lebih ringan, yang Nvidia sebut sebagai The Ultimate Play atau The Ultimate Platform, dengan fitur yang emang mendukung selain untuk gamer juga untuk konten kreator dengan adanya fitur real-time ray tracing, DLSS, game ready driver, NV encoder, Nvidia Studio hingga Nvidia Reflex. Gue cukup setuju sih dengan Nvidia, karena menurut gue dengan hadirnya fitur-fitur tersebut tuh si GeForce RTX ini bisa ngebikin PC yang memang jadi PC all-rounder gitu. Cuma mungkin masih ada beberapa orang yang belum memanfaatkan semua fiturnya. Mungkin kebutuhan yang nggak ada, tapi cuman mau ngejar dapat atau beli GeForce RTX aja, atau memang dia belum tahu sama sekali bahwa ada fitur ini. Jadi fokus video gue bakalan ngulik lah sebenarnya fitur dari Nvidia ini ada apa aja sih yang kira-kira kepake untuk PC rumahan, apalagi PC rumahan yang memang kurang lebih budgetnya mungkin sekitar 13 jutaan kayak begini. Sebelum kita ke pengujian atau demo dari fitur-fitur Nvidia-nya, untuk sekalian benchmarknya juga sih itu, kita lihat dulu ya untuk kartu grafisnya si Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC. Ini sebenarnya salah satu kartu grafis yang sering gue rekomendasikan juga kalau misalkan gue lagi live streaming gitu, kalau ada yang minta racikan-racikan, karena harga produk Zotac di sini memang cukup terjangkau. Zotac juga merupakan salah satu top brand partner dari Nvidia. Dari desain heatsink dan heat pipes juga cukup slim, lalu ada dua fan yang ukurannya udah cukup besar juga. Tampilan begini juga harusnya cukup netral buat kalian yang emang nggak terlalu mikirin soal tema PC ya. Ada backplate metal juga di bagian belakang yang berarti ada fungsi sebagai heatsink juga untuk backplate-nya. Untuk seri Twin Edge OC ini masih menggunakan 1x8 pin dengan rating 170 watt. Kelihatannya di sini Zotac hanya memaksimalkan clock speed dari standar power limit yang ada, dikombinasikan dengan cooling untuk menstabilkan clock speednya. Dimensi nggak terlalu panjang, masih masuk untuk micro ATX dan sebagian casing mini ITX karena cuma dual slot aja. Gue juga cukup seneng sih dengan PC micro ATX yang mungil kayak begini. Kenapa? Karena kelihatannya tetap kecil, ringkes, tapi komponen micro ATX itu rata-rata adalah komponen-komponen kelas entry yang memang harganya murah. Jadi bisa diciptakan PC dengan dimensi yang tetap ringkas kayak begini. Ditambah lagi kalau micro ATX itu untuk ngatur pendinginnya, airflow-nya juga nggak sesulit untuk mini ITX ya. Karena kalau mini ITX tuh pasti bakalan banyak banget keribetannya, sempit, komponennya juga mahal-mahal. Ya meskipun gue juga seneng banget sih dengan PC mini ITX. Di dompetnya aja yang nggak seneng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian benchmarknya aja ya. Ini juga sebagai bentuk demo dari fitur-fitur yang memang Nvidia sajikan gitu untuk GeForce RTX terutama. Karena nanti semuanya juga bakalan menyimpulkan apakah performa dari PC ini masih oke apa enggak, semisal kalian berminat. Kita mulai dari game dulu deh, yaitu ada DLSS.
Saat ini DLSS udah mencapai versi DLSS 2.0. Fitur ini dijalankan dengan Tensor Core yang cuma dimiliki GeForce RTX. Tensor Core sebenarnya nggak cuma berfungsi untuk upscaling resolusi di game aja, karena ini adalah machine learning. Jadi pemanfaatannya bisa untuk kalkulasi AI lainnya. Cuma saat ini, implementasi pada kelas consumer emang lebih banyak dengan DLSS pada game. Yang gue jadiin contoh di sini adalah game God of War, yang memang udah sempat kalian request juga untuk di benchmark. Nah, yang menarik dari DLSS tuh karena dia pakai machine learning ya, jadi benar-benar nggak berasa upscale resolusi sama sekali gitu. Terutama jika kalian menggunakan DLSS quality. Dengan detail tekstur yang bahkan makin tajam kayak gini, kalian bisa lihat juga ya kalau FPS yang didapetin itu justru lebih tinggi dari resolusi native. Ini keduanya sama-sama pakai preset ultra ya, cuma dibedain setting dari DLSS-nya aja. Dan dengan begini, spesifikasi PC ini juga jadi berasa oke semisal DLSS-nya dimanfaatin. Lalu ada Ray Tracing. Fitur Ray Tracing gua rasa paling umum diketahui pada GeForce RTX sama kalian. Problem Ray Tracing itu sangat berat meski udah ada RT Core di GPU-nya. Seperti Cyberpunk 2077 contohnya, yang dulu benar-benar sulit untuk pakai Ray Tracing Ultra karena berat banget. Bahkan RTX 3090 saat itu juga ngos-ngosan. Tapi dengan update baru, ditambah bisa dikombinasikan dengan DLSS, GPU sekelas RTX 3060 saat ini udah bisa nikmatin setting rata kanan untuk game ini. Gue di sini nyontohin pakai Ray Tracing Ultra bahkan, dan DLSS Ultra Quality. Jika dibandingin, angka FPS nggak berbeda jauh, dengan kualitas gambar yang sangat beda. Jika DLSS performance dirasa masih oke buat kalian, gua rasa FPS-nya akan lebih oke lagi. Lalu ada Nvidia Reflex. Biasanya Nvidia Reflex ini akan difungsikan untuk game-game kompetitif seperti game-game e-sport. Salah satu contohnya adalah Valorant yang udah memiliki fitur Nvidia Reflex. Nvidia Reflex ini berfungsi untuk meminimkan sistem latency antara mouse kalian, komponen PC kalian, salah satunya adalah kartu grafis, hingga ke output monitor. Jadi misalkan mouse kalian itu punya response time 1 millisecond, sebenarnya sampai PC itu kan diproses lagi, di GPU diproses lagi, habis itu monitor kalian punya response time juga, itu pun ada prosesnya. Jadi seluruh sistem latency itu sebenarnya nggak bakalan bisa sampai 1 millisecond. Dan dengan Nvidia Reflex ini, itu membuat sistem latency bakalan di-push agar seminimal mungkin. Untuk mengetahui Nvidia Reflex itu berjalan pada sistem latency berapa millisecond, sebenarnya dibutuhkan alat khusus. Jadi gua nggak bisa ngunjukin secara detail, cuma biasanya kalau misalkan udah ada alat khususnya atau menggunakan monitor yang memang support reflex untuk overlay-nya, itu di GeForce Overlay udah bakalan kelihatan. Karena sekarang di GeForce Experience itu kalian bisa menggunakan GeForce Overlay juga untuk ngelihat clock speed, untuk ngelihat FPS, untuk ngelihat sistem latency dan lain sebagainya. Lalu NVEncoder, ini juga salah satu favorit gua. Kita juga gua rasa udah pada tahu kalau encoder dari Nvidia yang satu ini amat sangat efisien untuk keperluan konten kreator. Misal editing video, project berlapis-lapis pun bisa dijalanin playback mulus dengan kualitas full. Encoder ini juga dibantu dengan CUDA core milik Nvidia yang juga terkenal sangat membantu untuk encoding maupun render. Sehingga saat ekspor project, waktu yang diperlukan bisa berkali lipat dari sekedar menggunakan CPU. Bahkan kalau kalian ingat waktu gue ngetes Intel Pentium Gold G7400 yang cuma dual core aja, gue colokin RTX, waktu ekspornya nggak berbeda jauh daripada menggunakan CPU yang memang punya jumlah core dan thread yang jauh lebih banyak. Lalu Nvidia Broadcast. NVEncoder selain untuk video editing atau rendering juga berguna untuk keperluan streaming sebenarnya, kayak pakai OBS gitu. Tapi streaming juga nggak sekedar playback dan capture aja. Perlu ada pendukung lainnya juga agar kualitas live streaming lebih menarik dilihat lah. Dengan Nvidia Broadcast, kalian bisa memanfaatkan Tensor Core untuk kebutuhan broadcast. Misalnya membuat webcam kalian jadi bokeh, mengurangi noise level, menggunakan background tanpa green screen, ganti green screen-nya ke ruangannya Jensen Huang juga bisa, hingga AI noise cancelling meskipun device kalian nggak mendukung noise cancelling. Nah, dari seluruh pengujian dan juga demo yang gue berikan ini, gue rasa itu juga bisa menyimpulkan ya bahwa spesifikasi PC ini itu bisa di-push dengan kombinasi dari komponen yang sebenarnya diberatkan ke kartu grafis ya, yaitu adalah GeForce RTX 3060. Ternyata untuk main game ya kita masih bisa kejar dan push itu lewat DLSS, ataupun yang menggunakan ray tracing udah pasti bisa gitu kan. Dan untuk productivity-nya juga itu bakalan jadi nggak berasa bahwa CPU ini tuh cuma punya Core i5 10400F yang emang kelihatannya tuh udah agak lama ya, dan masih menggunakan PCIe Gen 3. Kalau kalian lihat angka FPS-nya juga tadi, rata-rata FPS-nya, 1% minim FPS-nya itu masih bisa ditoleransi lah, semisal kalian mainnya itu di resolusi Full HD terutama. Tapi emang akan jauh lebih baik jika motherboardnya pakai B560 biar bisa jalan 3200 MHz ke atas, karena
untuk B560 itu kan support OC memori ya. Jadi ya tetap konfigurasi kayak begini bukan berarti lebih baik daripada menggunakan komponen yang memang kelasnya di atasnya. Tentu kalau di atasnya pasti bakalan jauh lebih baik. Tapi kan ada beberapa orang juga yang memang secara budget mereka udah nggak bisa nambah lagi. Dan ternyata dengan budget 13 jutaan, udah bisa kok dapetin PC all around yang bisa kalian optimalkan. Gak cuma sekedar buat ngegame aja, tapi buat keperluan lain seperti editing, broadcasting, bisa kebantu dengan GPU-nya ini. Cuma sekali lagi gue ingetin, dari konfigurasi ini tentu akan lebih baik jika kalian menggunakan komponen pendukung yang lebih tinggi pastinya. Tapi buat yang budgetnya ngepres banget mah gue rasa bakalan kompromi lah dengan konfigurasi kayak begini. Oke, segitu aja untuk pembahasan gue. Semoga membantu ya. Semoga di antara kalian mungkin ada yang baru tahu, oh kayak Nvidia Broadcast gitu misalkan. Oh ternyata itu tuh kalau misalkan Bang Suki live streaming belakangnya suka bokeh sendiri, terus pada bingung pakai webcam apa. Padahal ya gue pakai C922 aja, biasa aja gitu webcamnya. Tapi ya kelihatannya kan jadi mulus, keren gitu kan. Bahkan gue nggak pakai green screen kalau gue lagi pakai background, tapi nya kok bisa seamless banget gitu, nggak kayak langsung lewat Zoom meeting yang pinggirnya tuh kadang geradakan. Itu kadang suka masih ada tuh yang nanya ke gue, itu pakai kamera apaan kok bisa kayak gitu, padahal pakai Nvidia Broadcast gitu kan. Yang dimana Nvidia Broadcast itu memang memanfaatkan si Tensor Core, pakai AI di situ ya. Salah satunya kayak gitu-gitu sih. Terus mungkin ada juga kemarin yang bingung pas gua ngetes Intel Pentium, gara-gara pakai Pentium kok bisa kenceng kayak begitu di Adobe, terus playbacknya kok bisa lancar-lancar aja, padahal pakai Pentium Gold doang, padahal yang bekerja adalah NV encodernya gitu. Jadi banyak kayaknya masih ada orang yang belum menyadari hal-hal tersebut. Mungkin kalau di LSS sudah banyak yang tahu, cuma bagian game-gamenya aja kali ya, karena sebenarnya game-gamenya juga udah banyak, cuma biasanya kadang mungkin nggak taunya tuh dia nggak masuk ke dalam gamenya, nggak masuk menelusuri untuk ke bagian setting grafiknya, karena di LSS tuh perlu diaktifin di dalam game kan. Kalau ray tracing ya, ray tracing juga mungkin gua rasa itu yang udah paling banyak orang tahu untuk GeForce RTX, karena itu adalah fitur pertama dari RTX salah satunya ya. Gue rasa segitu aja dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.